Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulhijjah dengan NIM 124010076. Saya dari kelas 3C Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kewirausahaan, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misdah SAG MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, sebelum masuk ke penjelasan yang lebih lanjut, akan saya uraikan dulu nih, apa saja sih yang akan saya bahas di dalam video kali ini. Nah, yang pertama itu ada konsep dari usaha, wirausahawan, dan juga kewirausahaan, serta perbedaannya. Kemudian yang kedua itu salah satu faktor munculnya ide dan gagasan kewirausahaan. Dan yang ketiga itu adalah sikap dan kepribadian seorang wirausahawan dalam menentukan keberhasilan juga keberlangsungan usaha. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai konsep dari usaha, wirausahawan, dan juga kewirausahaan. Nah, yang pertama itu usaha. Nah, apa sih itu usaha? Usaha adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan barang ataupun jasa guna memenuhi kebutuhan dan juga memperoleh keuntungan. Nah, contohnya itu seperti membuka toko boneka, warung makanan, toko jajanan, jualan minuman kekinian, ataupun jasa laundry, di mana kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan juga menghasilkan barang maupun jasa tersebut. Nah, yang kedua itu wirausahawan. Nah, apa sih itu wirausahawan? Wirausahawan adalah orangnya. Jadi kalau usaha itu adalah kegiatannya, maka wirausahawan itu adalah orangnya, yaitu individu yang mampu melihat peluang, berani mengambil risiko, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat melalui kegiatan dari usahanya. Kemudian yang ketiga itu ada kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini adalah proses atau cara berpikir. Nah, kalau usaha adalah kegiatannya, wirausahawan adalah orangnya, nah maka kewirausahaan ini adalah proses atau cara berpikir. Cara berpikir dalam menciptakan peluang, mengolah ide, dan juga mengatur sumber daya, serta menjalankan usaha secara kreatif, inovatif, serta berani mengambil risiko. Nah, seperti itu. Nah, kemudian perbedaan utama antara usaha, wirausahawan, dan juga kewirausahaan ini adalah yang pertama itu usaha. Usaha itu adalah kegiatannya, di mana fokus pada kegiatan produksi atau jual beli, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Kemudian wirausahawan. Nah, di mana wirausahawan ini adalah pelakunya. Fokus itu pada orang yang menjalankan usaha, di mana orang tersebut harus punya karakter dan juga keberanian. Dan yang ketiga itu kewirausahaan, yaitu proses berpikir atau ilmunya, di mana fokusnya itu pada inovasi, kreativitas, dan juga strategi, di mana ini menuntut kreativitas dan juga kemampuan mengolah peluang. Seperti itu. Jadi, itu merupakan perbedaan utama antara usaha, wirausahawan, dan juga kewirausahaan. Nah, tadi kan telah dijelaskan nih mengenai konsep dari usaha, wirausahawan, dan juga kewirausahaan. Selanjutnya kita masuk ke salah satu faktor yang menyebabkan munculnya ide dan gagasan kewirausahaan, yaitu faktor eksternal yang biasa dikenal dengan ATM. Nah, apa sih itu ATM? ATM adalah singkatan dari amati, tiru, dan juga modifikasi. Nah, di mana ATM ini adalah cara untuk mengembangkan ide usaha dengan melihat sesuatu yang sudah ada, lalu menirunya secara positif dan memodifikasinya agar lebih baik dan juga lebih berbeda serta menarik dan unik seperti itu. Nah, ATM ini terdiri dari 3 kata. Yang pertama itu amati, tiru, dan modifikasi. Nah, 3 kata ini memiliki makna, yaitu amati, memperhatikan produk atau usaha yang sudah berjalan dan sukses. Jadi, kita memperhatikan nih, produk apa sih atau usaha apa sih yang sekarang nih berjalan juga lagi sukses atau bahasa gaulnya itu lagi happening.
Nah, kemudian yang kedua, mencontoh konsep dasarnya, namun bukan menjiplak seluruhnya. Jadi, ketika kita telah mengetahui nih produk dan usaha yang lagi happening nih, nah kita tertarik nih untuk mencontoh. Nah, mencontoh itu dalam artian mencontoh konsep dasarnya saja, bukan menjiplak keseluruhan dari usaha atau produk tersebut. Kemudian yang ketiga, modifikasi. Nah, modifikasi ini menambah keunikan, inovasi, atau nilai lebih agar berbeda dan punya ciri khas. Jadi, setelah kita memperhatikan produk dan usaha yang lagi berjalan dan sukses, kemudian kita mencontoh konsep dasarnya. Nah, yang ketiga, kita menambahkan nih keunikan, inovasi, atau nilai lebih agar produk ataupun usaha kita ini berbeda dari orang lain dan juga punya ciri khasnya yang biasa itu bisa mengundang ketertarikan masyarakat, baik itu dari kalangan orang dewasa, remaja, maupun anak-anak. Nah, contoh tepatnya tuh, misalnya nih, yang lagi disukai masyarakat sekarang ini kan ubi cilembu. Nah, terkhusus lagi orang-orang yang dewasa. Nah, kita bisa menggunakan nih konsep dari ATM, pertama itu amati, di mana kita melihat nih usaha ubi cilembu yang sedang diminati masyarakat saat ini. Nah, kemudian yang kedua, membuat usaha ubi cilembu. Nah, dengan konsep yang sama menggunakan ubi cilembu tapi dengan cara yang berbeda, yaitu cara pengolahan yang berbeda dari orang pada umumnya. Nah, kemudian yang ketiga itu modifikasi. Nah, modifikasi di sini kita menawarkan nih ubi cilembu dalam bentuk cemilan bola-bola ubi yang biasanya diisi dengan coklat maupun keju. Kemudian minuman ubi cilembu plus susu seperti bentuk jus seperti itu. Kemudian dessert ubi cilembu. Nah, dengan membuat varian rasa unik atau mengemas dengan cara cup yang ramah lingkungan, di mana dengan menggunakan ini, bukan hanya orang dewasa saja yang tertarik, tapi remaja maupun anak-anak itu bisa tertarik, apalagi dengan makanan-makanan yang unik-unik. Nah, biasanya kan ubi cilembu yang kita tahu itu kan biasanya dibakar atau direbus. Nah, kita tawarkanlah dengan cara pengolahan yang baru. Nah, seperti itu. Di mana hasil usahanya ini tetap mirip, namun punya nilai beda dan juga ciri khas tersendiri. Seperti itu. Teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian peran sikap dan juga kepribadian wirausahawan terhadap keberhasilan usaha. Nah, sikap dan juga kepribadian wirausahawan ini sangat menentukan keberhasilan karena usaha itu kan tidak hanya tentang modal, tetapi juga tentang bagaimana seseorang itu bersikap, mengambil keputusan, dan juga menghadapi masalah. Nah, beberapa contoh nih sikap kepribadian yang dapat menentukan keberhasilan juga keberlangsungan suatu usaha itu yang pertama adalah disiplin dan juga konsisten. Nah, jadi wirausahawan yang memiliki sikap disiplin dan juga konsisten ini bisa menjaga kualitas produk dan juga pelayanannya. Nah, yang kedua, berani mengambil resiko. Jadi wirausahawan yang memiliki sikap dan kepribadian berani mengambil risiko itu tidak takut mencoba hal baru untuk berkembang. Jadi dia tidak takut nih mengeluarkan inovasi-inovasi baru agar usahanya berkembang. Kemudian yang ketiga itu kreatif dan inovatif. Jadi wirausahawan yang memiliki sikap kreatif dan inovatif itu membuat produknya itu berbeda dari pesaing. Nah, kemudian yang keempat, ulet dan tidak mudah menyerah. Nah, seorang wirausahawan yang memiliki kepribadian ulet atau tidak mudah menyerah, usahanya tuh pasti akan berjalan lancar karena kan yang kita tahu nih usaha itu kan pasti naik turun teman-teman. Nah, kadang ada kita di atas, kadang ada kita di bawah. Nah, dengan adanya sikap atau kepribadian yang tidak mudah menyerah pada seorang wirausahawan itu dapat membuat dia lebih baik dalam mengembangkan usahanya. Jadi dia tidak terpengaruh nih dengan naik turunnya usaha tersebut. Nah, kemudian yang kelima itu komunikatif. Nah, komunikatif ini dapat membangun relasi dengan para pelanggan ataupun rekan-rekan di luar sehingga usahanya ini semakin berkembang seperti itu. Nah, contoh konkretnya itu misalnya nih ada seorang remaja yang merupakan penjual cemilan online. Nah, awalnya nih jualan dia ini sepi. Nah, tapi dia itu tetap konsisten
konsisten untuk posting setiap hari tentang jualannya, kemudian memperbaiki kemasannya dan memberikan promo. Selanjutnya dia berani terhadap risiko karena berani menambah menu baru yang sedang tren dan juga memberi promo. Nah, pelayanan yang diberikannya itu juga ramah, di mana ini membuat pelanggan tentunya betah. Nah, hasilnya dalam beberapa bulan pesanan remaja tersebut semakin meningkat dan pelanggan itu tetap bertambah. Nah, ini menunjukkan bahwa keberhasilan usaha tidak hanya karena modal, tapi juga karena sikap dan kepribadian wirausahanya, yaitu juga sangat menentukan nih untuk keberhasilan dan juga keberlangsungan sebuah usaha seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sejauh ini sudah bisa dipahami? Baiklah, kita masuk ke akhir pembahasan, yaitu pada akhir pembahasan ini saya akan menyimpulkan nih dari ketiga materi yang telah saya jelaskan. Yang pertama itu mengenai konsep usaha, wirausahawan dan juga kewirausahaan, di mana usaha itu adalah kegiatannya teman-teman, yaitu fokusnya pada produksi dan juga jual beli, di mana ini bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, yang kedua itu wirausahawan. Nah, kalau wirausahawan ini adalah orangnya atau pelakunya, jadi orang yang memproduksi dan juga menciptakan suatu barang. Nah, di mana wirausahawan ini harus memiliki karakter dan juga keberanian. Nah, yang ketiga itu kewirausahaan. Nah, kalau kewirausahaan ini adalah proses atau cara berpikir dalam melihat peluang dan juga mengembangkannya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke salah satu faktor yang menyebabkan munculnya ide dan gagasan kewirausahaan, yaitu faktor eksternal yang biasa dikenal dengan ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Amati itu kita mengamati nih produk ataupun usaha yang lagi berjalan juga lagi suksesnya. Kemudian yang kedua itu kita tiru, jadi kita mencontoh konsep dasarnya tapi kita tidak menjiplak keseluruhannya. Nah, yang ketiga itu modifikasi. Nah, kita menambahlah keunikan ataupun nilai lebih agar produk atau usaha ini beda dari yang lain. Nah, contohnya tuh seperti yang tadi saya jelaskan nih, kan yang lagi banyak itu yang disukai sama masyarakat, apalagi orang dewasa itu kan ubi cilembu. Nah, ubi cilembu ini kan umumnya teman-teman biasanya dibakar ataupun direbus. Nah, dimana kalau anak-anak itu kan pastinya kurang suka ya dengan cara pengolahan seperti itu. Maka kita dapat nih mengembangkannya dengan misalnya berinovasi membuat bola-bola ubi cilembu ataupun membuat dessert di mana itu dapat lebih menarik perhatian anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke sikap dan kepribadian seorang wirausahaan dalam menentukan keberhasilan juga keberlangsungan usaha. Nah, sikap dan kepribadian seorang wirausahawan itu sangat mempengaruhi keberlangsungan dan juga keberhasilan suatu usaha, teman-teman. Jadi faktornya itu bukan hanya mengenai modal, tapi juga bagaimana seseorang itu bersikap, mengatasi masalah, dan juga menerima, berani terhadap risiko atau menerima risiko seperti itu. Nah, gimana nih misalnya kalau seorang wirausahawan itu memiliki sikap yang disiplin dan juga konsisten, maka dia tidak akan terpengaruh nih dengan berbagai hambatan di luar seperti itu. Nah, contoh konkretnya, misalnya nih ada seseorang remaja yang menjual cemilan. Nah, cemilan online jualnya ini awalnya sepi, tapi karena dia ini konsisten, pada setiap hari itu dia selalu mengupload tentang produknya, nah memperbaiki kemasannya juga memberi promo serta berani terhadap risiko, yaitu menambah menu baru yang sedang tren dan pelayanan yang ramah membuat pelanggan ini betah, sehingga hasilnya dalam beberapa bulan pesanannya ini dapat meningkat dan pelanggan pun tetap bertambah. Nah, ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu usaha itu tidak hanya karena modal, tapi karena sikap dan kepribadian kewirausahaannya seperti itu. Nah, teman-teman, pembahasan mengenai kewirausahaan dari saya ini telah selesai. Nah, apabila sepanjang video saat saya menjelaskan itu ada kata-kata yang salah ataupun pembahasan yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman nih yang sekiranya nih memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewirausahaan, boleh nanti
ketik di kolom komentar agar kita bisa sama-sama belajar mengenai kewirausahaan. Nah, juga buat teman-teman nih yang masih bingung atau masih belum paham, boleh juga ketikkan pertanyaannya di kolom komentar agar nanti juga kita sama-sama belajar seperti itu. Nah, sekianlah dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.